Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Marilah kita bersama-sama memulai ibadah keluarga kita pada malam hari ini dengan kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati dan pikiran kita dan menyadari kehadiran Tuhan dalam ibadah yang kita bangun hari ini. Ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan bersama di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Kita nyanyikan bersama KPJ nomor 360 bait 1 dan 2, Indonesia Negeri Endah. Indonesia negeri endah, bebaringin Yehuwa, milo bulo tungakan, riraharjo watentrem. Alayeku kanayomi bangsa dalan negari, ing sisa tanah pidinga mubangiran sinembah. Marilah kita siapkan diri kita untuk memahami firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan membawa hati yang berlimpah syukur dan penuh sukacita kami datang kepadamu hari ini ya Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Teristimewa yang dialami oleh bangsa dan negara kami yang sudah menikmati kemerdekaan selama 75 tahun. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi bangsa kami Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah sukacita dan bahagia kami menikmati kemerdekaan ini, kami akan memahami akan sabda-Mu. Engkau tolong kami Tuhan untuk tidak hanya tahu tetapi mengerti dan mampu melakukan dalam hidup setiap hari, dalam tutur kata, pikiran, terlebih lagi perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-43, ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-34. Saya akan bacakan. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu, dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran.
Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Disebut sebagai orang berbahagia adalah kita semua yang selalu hidup di dalam firman itu dari hari ke hari. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita saat ini berada dalam suasana penuh sukacita karena kita tanpa terasa sudah menikmati kemerdekaan selama 75 tahun. Tepat pada tanggal 17 Agustus, disitulah bangsa kita sudah bebas dari penjajahan Belanda maupun Jepang serta sekutu-sekutu yang lain. Namun yang perlu kita renungkan dan kita hayati, kemerdekaan yang kita alami di mana kita sudah menikmati 75 tahun. Apakah memang itu sudah benar-benar sebuah kemerdekaan yang sejati? Tentu saja, kalau kita gambarkan sebuah ilustrasi kata merdeka, situasinya bukan merdeka tetapi merdeka. Artinya bahwa kita ternyata belum sepenuhnya mengalami kemerdekaan. Terbukti kita masih sering diliputi oleh perasaan-perasaan atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan atau mungkin merugikan orang lain, menyakitkan, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita belajar pada hari ini dari pengalaman seorang yang bernama Yusuf. Mulai dari kecil, tinggal bersama saudara-saudaranya, dia tidak pernah mengalami hidup yang menyenangkan. Dimusuhi, dibenci, sampai akhirnya dia dibuang, dimasukkan ke sumur, dijual, kemudian difitnah, dipenjara, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman hidup yang penuh dengan penderitaan. Tetapi satu hal yang menarik dari apa yang pernah dilakukan Yusuf dalam bacaan kita hari ini, Yusuf belajar bagaimana dia menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak pernah memiliki perasaan dendam, benci, marah, jengkel terhadap apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Hingga akhirnya Tuhan berkarya menentukan kehidupan Yusuf menjadi pribadi yang justru ini menjadi jalan berkat bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berhadapan dengan kata kemerdekaan,
atau independen atau kemandirian, apa sih yang sebenarnya kita bisa hayati dengan kata kemerdekaan ini? Tentu saja satu hal yang terpenting adalah kita secara pribadi atau sebagai bangsa merdeka atau kemerdekaan. Ini memiliki makna ada sebuah kebanggaan, kepercayaan diri, kemudian kegembiraan terhadap apa yang dia miliki, entah itu terhadap tradisi, terhadap alam, sebagai manusia yang hebat, dan masih banyak lain yang dapat kita pikirkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fondasi dari kemerdekaan seharusnya harus dimaknai dengan terus berusaha untuk mendewasakan diri di tengah-tengah keberbedaan, di tengah-tengah syaratnya kehidupan dengan masalah. Bukan berarti kalau sudah merdeka, kita pun juga merdeka dari sebuah masalah. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar seperti yang dilakukan Yusuf, mengisi hidupnya dengan cinta kasih, tidak dengan permusuhan. Kita bersama-sama berupaya keras, berjuang, berusaha mendewasakan diri. Terus kita jalani, kita upayakan kehidupan yang terbaik dengan cara yang sudah diajarkan oleh leluhur kita, hidup dalam gotong royong atau kebersamaan. Mari kita isi kemerdekaan kita dengan memerdekakan akal budi kita dari hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan bersama, kita nyanyikan hidung Pasamuan Jawi atau KPJ 357 bait 1 dan 3 Endai Pasatuluran dengan diiringi persembahan. Manut ring pangeran
Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh untuk menaikkan doa syafaat. Bapa dalam surga, sekali lagi tak bosan-bosannya kami bersyukur kepadamu Tuhan atas rahmat dan anugerah yang Tuhan curahkan bagi kami semua, khususnya bangsa Indonesia tercinta, di mana pada tanggal 17 Agustus Tuhan memberikan kemerdekaan memasuki tahun yang ke-75. Tuhan, kiranya kami semua dimampukan untuk mengisi hari-hari kami dalam hidup pribadi maupun berbangsa, bernegara, bermasyarakat, hidup yang penuh dengan cinta kasih Tuhan bagi semua orang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang masih belum menikmati kemerdekaan yang sejati karena kuasa dosa, karena kemiskinan, karena kebodohan, dan masih banyak lagi mereka menderita, belum bisa menikmati apa itu namanya merdeka. Tuhan, Engkau tolong mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sering merasa kecewa dan sakit hati Tuhan berikan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan. Bahkan yang membelenggu diri dengan kuasa dosa, Tuhan juga peduli, mengampuni, memperbaharui, dan memberi semangat untuk mengalami hidup yang baru. Tuhan Yesus, tak lupa persembahan yang kami kumpulkan ini kami persembahkan kepadamu. Terimalah dan berkati ya Tuhan, nyatakan kasih karya Tuhan bagi kami semua, supaya kami pun juga mampu menjadi berkat bagi semua orang. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di MD Malang 1. Engkau memberkati semua pendeta jemaat Malang 1. Engkau memberkati para penatua diaken dan semua yang ikut ambil bagian dalam karya Tuhan CMD Malang 1. Kami berdoa juga untuk PHMD, PHMA, PHMJ. Tuhan anugerahi hamba-hambamu ini Roh Kudus-Mu, supaya mampu memberlakukan kasih dan kehendak Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan dalam doa syafaat ini, namun kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah keluarga kita pada hari ini. Bersama-sama kita pujikan KPJ nomor 360, bait 3 dan 4, Indonesia Negeri Embak. Kabegjan wakaluberan wong krono Gusti bebener lan keadilan
Kita serahkan hidup kita dalam berkat Tuhan. Kita masuk dalam saat berdoa. Kehidupan yang berkelimpahan damai sejahtera, penuh kasih karunia di dalam kuasa Allah Bapa, Allah Sang Putra, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, sumber kekuatan dan pengharapan, senantiasa menguatkan dan memberkati kehidupan saudara-saudara semua malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.